Halo guys, selamat datang di IBL 2026. Kita udah memasuki tahun 2026 aja ya, nggak terasa. Dan IBL ternyata sudah mulai selama 2 pekan. Wow, udah 2 pekan IBL 2026 bergulir dan ternyata dalam 2 pekan pertama ini banyak sekali kejutan yang terjadi. Jadi ada beberapa tim yang nggak diduga-duga performanya mengejutkan, ada yang bagus banget, ada yang ternyata ngedip. Apa ya ngedip bahasa Indonesia apa ya? Kalau bahasa Inggris tuh dip itu tuh dicocol, ya menurun. Performanya secara tidak diduga-duga itu menurun. Kita bahas yang bagus-bagusnya dulu aja ya. Yang bagus-bagusnya dulu, ternyata Bogor Hornbills bisa menjadi pemuncak klasemen sementara. Hebat ya, Bogor Hornbills ya, luar biasa. Samuel Pasolang, ada kontribusinya. Jadi Bogor Hornbills secara mengejutkan bisa menjadi pemuncak klasemen setelah pekan kedua. 3 laga sudah dimainkan dalam 2 pekan itu dan Hornbills menyapu bersih 3 laga itu dengan kemenangan. Ada yang menang dengan susah payah, ada yang menang secara nyaman juga ada. Salah satu yang paling gua highlight adalah kemenangan yang bisa dibilang kemenangan paling sulit sejauh ini bagi Hornbills, yaitu menang di kandangnya Hang Tua Jakarta. Itu dia main sampai overtime. Itu overtime pertama di musim ini, kejadiannya di pekan pertama. Wow, asik wow. Jadi udah mainnya overtime, menangnya cuma selisih 1 poin. Jadi cuma setengah bola doang. 83-84. Jadi cuma 1 poin memisahkan antara tim yang kalah dan tim yang menang. Cuma setengah bola, boy. Ini di overtime. Stephen Browns, pemain impor barunya Hornbills yang musim lalu main di Tangerang Hawks, itu ternyata mampu menjaga kualitas performanya dia. Dia jadi salah satu pemain atau salah satu aktor utama dalam kemenangan Hornbills di Hang Tua Jakarta, di markasnya Hang Tua. Dan ternyata performa bagusnya Stephen Browns itu berlangsung sampai ke 2 match selanjutnya. Bahkan main pada saat menjamu Tangerang Hawks di Gor Laga Tangkas di pekan kedua, itu cukup oke performa dari Stephen Browns. Dia link up sama Kevin Thibodeaux, habis itu sama satu lagi Caleb Weston. Itu bagus banget. Dan bagusnya Hornbills adalah 3 pemain impornya itu dibantu dengan pemain lokal yang cukup step up. Ada Anthony Erga sebagai starter, itu cukup mengubah warna, mengubah variasi serangan dari Hornbills. Dibantu sama David Numban juga yang cukup stabil performanya. Jadi ya oke lah, Hornbills oke di 2 pekan ini gitu. Terus kemudian ada Satria Muda Pertamina Bandung yang sejauh ini juga menjadi salah satu tim yang tak pernah terkalahkan. Jadi 3 game sudah dimainkan sama seperti Hornbills dan 3-3-nya disapu bersih dengan kemenangan. Trio impor barunya juga cukup oke. Ada Jalen Jones, ex-NBA, Chad Brown, sama satu lagi yang paling menarik adalah kehadiran seorang pemain asing muda yang masih 23 tahun, namanya Jordan Ivy Curry. Dia jebolan NCAA, dia pernah trial di NBA G League juga, tim NBA G League maksudnya. Dan biasanya kalau pemain-pemain muda dari NCAA itu pasti ngejar mimpi ke NBA. Tapi Jordan Ivy Curry enggak. Dia langsung memilih mendapatkan kontrak profesionalnya itu di luar negeri, which is Indonesia. Wow lagi kan tuh udah 2 wow aja tuh. Walaupun usianya masih muda, dia bisa menjadi support bagi pemain-pemain impor dan juga lokalnya SM Bandung. Hasilnya 3 match, 3 kemenangan. Terus ada satu lagi tim yang sampai sejauh ini belum kalah adalah Raja Wali Medan, bro. Ini keren ya, karena kita tahu di awal musim 2024 kehadirannya Raja Wali Medan itu mengejutkan banyak pihak. Dia bisa tampil bagus, dia bisa bersaing di papan atas sebelum akhirnya di paruh kedua musim cukup
kehabisan bensin ya, walaupun ya tim-tim lain, rival-rivalnya juga melakukan perbaikan ya. Ada pemain baru datang di paruh kedua musim 2024. Pada akhirnya Raja Wali Medan harus miss the playoffs. Di 2025 performanya sangat menurun, sangat sulit untuk mendapatkan kemenangan hingga akhirnya bisa menang juga di akhir musim. Dan sekarang di musim 2026 mereka bangkit. Kepakan sang raja itu akhirnya bisa kelihatan lagi. Walaupun dengan series impor yang berbeda ya. Kalau misalkan di 2024 ke 2025 Raja Wali Medan mempertahankan Quintin Dove yang mana menjadi ujung tombak mereka, sumber poinnya Raja Wali Medan. Tapi sekarang Raja Wali Medan pakai set impor yang berbeda. Tapi rasanya sama. Same but different. Asik, ya nggak? Same but different. Jadi impornya Raja Wali Medan musim ini ada Antonio Hester dan juga Brandon Francis. Ditambah satu lagi, lupa namanya. Tapi yang pengen gue highlight adalah dua pemain itu, Antonio Hester dan Brandon Francis, yang kita tahu di Prawira Bandung yang sekarang sudah tiada. Asik. Bersama Prawira Bandung, dua pemain ini cukup, kata-kata yang pas untuk menggambarkan keduanya saat di Prawira Bandung adalah cukup ngotot, cukup berani dan bagus lah. Apalagi Brandon Francis menjadi bisa dibilang talismannya Prawira Bandung dan membantu tim meraih gelar juara di 2023 gitu. Bagus banget. 40 poin kemarin juga, jadi sekarang akhirnya, kemarin kan sempat dipegang sama siapa gitu. Akhirnya Brandon Francis masuk mencetak 40 poin. Dan untuk sementara menjadi pemain dengan torehan poin terbanyak di IBL 2026. Padahal baru 2 pekan ya. Baru 2 pekan IBL 2026 bergulir, tapi ternyata banyak banget yang terjadi gitu. Oke, itu semua yang bagus-bagusnya ya. Tim yang performanya secara tidak diduga-duga menurun. Salah satu yang paling gue pengen highlight adalah Ksatria Bengawan Solo. Itu yang pertama, performanya cukup ngedip. Walaupun dengan pelatih baru Anthony Garbelotto, tapi ya mungkin butuh butuh penyesuaian baru lah ya. Dengan pelatih baru, dengan set pemain asing yang baru juga. Tapi itu ya, di pekan pertama memang kurang beruntung Ksatria Bengawan Solo tidak dapat memainkan pemain asingnya gitu di pekan pertama. Karena ada beberapa dokumen yang belum lengkap lah, istilahnya belum lengkap, sehingga izin untuk memainkan pemain asing itu tidak diberikan oleh IBL. Jadi semoga aja ke depannya nggak ada tim-tim yang lupa melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan agar pemain asing ini bisa bermain gitu. Ya karena itulah salah satu faktor utama KBS mungkin performanya ngedip. Sampai sejauh ini masih belum meraih kemenangan dan mereka harus bertengger di peringkat 10 klasemen sementara dari total 11 tim yang ada di IBL 2026. Ya semoga saja dengan seiring berjalannya musim nanti bisa performanya kembali meningkat lah. Terus habis itu satu lagi adalah Rans Simba Bogor ya, cukup mengejutkan. Ada apa dengan Rans itu mungkin salah satu kata yang bisa menggambarkan Rans saat ini, karena memang dari 3 laga mereka cuma bisa raih 1 kemenangan. Kemenangannya datang dari Ksatria Bengawan Solo. Sama-sama ngedip, betul. Sama-sama menurun performanya. Sebenarnya pada saat melawat ke markasnya Ksatria Bengawan Solo, loh, breaking news, karena performa yang tak kunjung membaik dari 3 laga, 2 di kandang ya. Akhirnya dia harus berpisah, Rans berpisah dengan pelatihnya, Coach Brian Rossum. Padahal pelatih yang cukup baik, ya kan? Waktu itu pernah membawa CLS Knights berjaya, tapi ternyata bersama Rans belum beruntung. Brian Rossum akhirnya pisah dengan Rans Simba Bogor. Baru banget kita tag ini. Padahal juga pada saat melawan Ksatria Bengawan Solo, Rans mampu meraih kemenangan dengan skor yang sampai 101 poin, 101-63. Dan Rans menjadi tim pertama yang mencapai 100 poin di musim ini. Ya walaupun di samping itu KBS tanpa asing ya. Cukup mengejutkan ya. Tiba-tiba breaking news.
Padahal kita waktu tim launching amat sangat optimis Coach Brian Rossum bisa membawa Rans ke level yang berbeda, tapi ternyata manajemen mungkin berbicara yang lain, memiliki keputusan yang lain, memiliki pemikiran yang lain. Pada akhirnya harus berpisah dengan Coach Brian Rossum. Banyak banget update ya, tiba-tiba gitu. Gotalk pertama kita, monolog pertama kita. Nextnya di week ketiga ada beberapa pertandingan yang cukup menarik ya. Salah satunya ada Bob Battle of Banten, Tangerang Hawks versus Dewa United. Ada Dewa United Banten versus Ransimba Bogor hari Minggu. Dan juga Pelita Jaya versus Kesatria Bengawan Solo. Yang kita harapkan Kesatria Bengawan Solo sudah berada di performa puncaknya ya pada saat melawan Pelita Jaya. Jadi kita harapkan saja itu akan menjadi pertandingan yang menarik di pekan ketiga IBL 2026. Oke, sampai di situ dulu Go News kali ini. Sampai jumpa lagi di Go News berikutnya yang menjabarkan berita terkini mengenai basket seputar basket Indonesia. Oke, bye bye sobat Go Basket, bye bye.